Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Baik, kita akan masuki ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 19 September 2021. Jadi adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, dan siapkan juga persembahannya. Mari kita memulai ibadah ini dengan bernyanyi terlebih dahulu dari Mars Teruna GPIB. Kita angkat bersama-sama. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Baik adik-adik, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari yang Mulia, kita angkat bersama-sama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baik, untuk memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang kami sembah dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati serangkaian aktivitas kami dari Senin hingga hari Sabtu. Saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau Bapa untuk memuji serta muliakan nama-Mu, membagi firman yang akan kami dengar dan renungkan. Biarlah semua Engkau urapi petugas yang akan menyampaikan firman, begitu pula yang baca Alkitab, doa persembahan, dan begitu pula hamba sendiri. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu pula untuk mereka yang mendengarkan. Tuntun dan sertai ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari adik-adik kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50. Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Kita angkat bersama-sama.
Padamu abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Baik adik, selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Kak Sam pada ibadah persekutuan teruna di hari ini, di hari Minggu tanggal 19 September 2021. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali Tuhan pertemukan dalam persekutuan teruna. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dengan pertolongan akan kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang akan memberkati pembacaan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan yang terkasih, mari kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 17, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Kisah Para Rasul 17, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Kita akan mengikuti pembacaan Alkitab oleh salah seorang rekan kita, Gladio. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Ya.
Kita bersyukur semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut firman Tuhan, Kak Sam ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang menjadi kebiasaan kalian ketika setelah bangun di pagi hari? Ada pasti yang langsung buka HP, melihat HP, berita-berita di HP. Mungkin ada juga yang langsung ke kamar mandi, cuci muka, sikat gigi. Atau ada juga yang berdoa setelah bangun pagi, mensyukuri hari yang baru. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita tentang kebiasaan Rasul Paulus ketika melakukan pekabaran Injil di Tesalonika. Rasul Paulus masuk ke dalam rumah ibadah orang Yahudi, sinagoge. Dan ia memulai penginjilannya di sana selama 3 kali hari Sabat. Paulus menjelaskan bagian-bagian dari kitab suci Taurat yang berisikan tentang Mesias. Karena Paulus mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam tentang Taurat yang tidak dapat diragukan lagi. Dengan latar belakang ini, Paulus punya keberanian untuk mengajar di tempat ibadah orang Yahudi, sinagoge, untuk mengenalkan Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama kepada orang Yahudi. Yang Paulus ajarkan, Mesias itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang harus menderita, mati, dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Dari kesaksian Paulus di sinagog ini membuat beberapa orang Yahudi, orang Yunani, dan sedikit perempuan terkemuka menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Di lain sisi, respon orang-orang Yahudi yang tidak menerima pengajaran Paulus menjadi iri hati karena begitu banyak orang yang bertobat, begitu banyak orang yang mengikut akan Yesus Kristus. Karena iri hati ini, mereka kemudian berbuat yang jahat dengan mengajak para preman di pasar, para penjahat di pasar, untuk mengadakan keributan dan kegaduhan di kota Tesalonika. Mereka juga mencari Paulus dan Silas untuk diadili dan dihukum. Namun untung saja mereka tidak ditemukan, karena kemungkinan mereka sudah disembunyikan. Bahkan para preman-preman ini tega menyeret Yason dan pengikutnya untuk dihadapkan kepada pembesar-pembesar kota yang berpengaruh. Adik-adik sekalian, Yason dituduh menampung Paulus dan Silas serta para pengikutnya yang disebut dengan para pengacau dunia,
Yason menampung mereka di rumahnya. Mereka juga memfitnah dengan tuduhan pemberontakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus, selain dari Kaisar Romawi. Namun fitnah itu tidak berhasil. Yason kemudian dilepaskan bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain. Setelah Yason berani memberikan jaminan kepada pemimpin kota bahwa berita yang diajarkan oleh Paulus dan Silas itu tidak pernah bersifat menghasut orang untuk memberontak. Adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, jadilah seperti Paulus dan Silas yang berani bersaksi tentang Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Tentu mereka mampu bersaksi karena pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Yason. Yason merupakan sosok yang mendukung pekabaran Injil di Tesalonika. Dia juga merupakan salah seorang pengikut Kristus di kota Tesalonika ini. Ia dengan murah hati menerima kedatangan Paulus, Silas, dan para pengikutnya untuk menginap di rumahnya. Ya tentu saja ia juga menyediakan keperluan sehari-hari bagi mereka. Ia juga dengan berani menolak tuduhan melakukan pemberontakan kepada Kaisar Romawi. Mari kita bersikap seperti Yason yang mau berkorban untuk pelayanan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, Silas, dan Yason, di mana mereka adalah orang-orang yang saling memperhatikan, saling menolong, saling mendukung, dan mau terus menjadi pengikut Kristus yang setia, meskipun berhadapan dengan tantangan dan ancaman. Beberapa dari antara kita mungkin ada yang berpikir, untuk apa aku melayani? Malas itu adalah tugas orang dewasa. Ada juga mungkin yang berpikiran, aku ini masih muda. Apa yang bisa aku lakukan dengan segala keterbatasanku? Persekutuan yang terkasih, bukan tunggu nanti sudah tua kita baru mau melayani. Melayani itu tidak semata-mata berdiri di depan mimbar, menjadi pemandu lagu, menjadi pemain musik, atau hal-hal lain yang identik dengan maju atau tampil di muka umum. Namun, melayani dalam arti yang sesungguhnya adalah di mana kita berani bersaksi menjadi saksi Kristus lewat tingkah laku yang konkret, yang nyata dengan segala keberadaan dan kerelaan hati kita. Adik-adik sekalian, hal yang juga dapat kita pelajari adalah menjauhi sikap iri hati, serta menghargai dan menghormati sesama, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Dalam bergaul, seharusnya kita tidak melihat status, tidak melihat penampilan, dan lain-lain sebagainya. Namun, peduli kepada mereka yang tak seberuntung dengan kita. Dan marilah kita belajar untuk berbagi
dengan mereka. Persekutuan yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita adalah lemah. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Hendaklah kita terus belajar firman Tuhan dan berdoa kepadanya, supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk menghadapi tantangan di kehidupan kita yang akan datang, di kehidupan kita yang ada di depan. Serta marilah kita berpegang kepada firman Tuhan dan tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa hari ini sampai kesudahannya. Amin. Kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Merespon firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 127, Mengikut Yesus Keputusanku. KMM 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Kita akan menyanyikan bait yang pertama, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sudah sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami untuk kami melangkah di dalam setiap aktivitas kami sebagai teruna-teruna masa kini. Bapa dalam surga, biarlah melalui firman-Mu kami senantiasa menghargai sesama kami. Kami juga senantiasa melayani Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah juga Tuhan yang akan memberikan kepada kami untuk menjauhi sikap iri hati di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati selanjutnya kehidupan kami di dalam kami mengikuti setiap pembelajaran di sekolah kami ya Tuhan. Pada saat ini kami masih menghadapi pembelajaran secara daring. Biarlah Tuhan yang akan memberkati ketika juga kami rindu untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan memberkati akan kerinduan kami ini. Dan biarlah juga kami senantiasa sehat, dijauhkan dari virus corona. Kami yang sudah menjalani vaksinasi, biarlah Tuhan kami senantiasa sehat. Dan juga kami yang belum menjalani vaksinasi, biarlah terbuka jalan bagi kami untuk mengikuti program pemerintah, untuk kami sama-sama juga dapat divaksin. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati selanjutnya akan penata layanan di tengah-tengah jemaat GBIB Peniel Singaraja. Kami berdoa untuk persekutuan kami.
Kami berdoa untuk persekutuan teruna ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus dan juga kakak layan. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan kami ya Tuhan. Berkati juga untuk Kak Lia yang pada pagi hari ini bertugas sebagai liturgos, begitu rekan kami, begitu juga dengan rekan kami Gladio dan Talia Ginting yang juga sama-sama ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang memberkati Gladio dan Talia di dalam setiap aktivitas di tengah-tengah keluarga. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan ini. Biarlah di minggu-minggu mendatang kami juga senantiasa rajin beribadah di dalam persekutuan teruna. Bapa dalam surga, terima kasih. Kiranya Engkau yang akan menyempurnakan doa kami ini, yang kami bawa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya. Sampai persembahan diberikan, kita menyadari Kidung Muda-Mudi nomor 92. Kidung Muda-Mudi nomor 92. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita angkat bersama-sama. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Baik adik, kita akan berdoa persembahan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan yang kami kumpulkan bisa berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna kita di hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Sebagai kidung pengutusan, kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 476, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Kita akan bernyanyi bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menjalani akan ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan kidung pujian, serta memberikan persembahan. Kiranya persekutuan kami, ibadah kami pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekalian, terima kasih untuk persekutuan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat bertemu lagi di minggu depan dengan kakak layan yang lainnya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan sedang